Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurjana dari kelas A6 dengan NPM 111218174, Prodi S1 Manajemen. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi terhadap minat beli produk Jiniso. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Neni Hendayani, SSI SEMT, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 4 faktor. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi di era globalisasi ditandai dengan munculnya sosial media seperti ada WhatsApp, TikTok, Instagram, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada media sosial paling populer, salah satunya adalah TikTok. TikTok juga adalah aplikasi video pendek di mana penggunanya di Indonesia sudah mencapai 113 juta pengguna yang aktif. Yang ketiga, ada fitur TikTok Shop, yaitu fitur perdagangan sosial yang bisa diakses oleh akun bisnis pengguna TikTok. Yang keempat, pemanfaatan fitur TikTok Shop oleh salah satu brand, yaitu brand Jiniso. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh dari penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi terhadap minat beli produk Jiniso. Yang kedua, bagaimana pengaruh pihak ketiga seperti influencer, affiliator, dan juga brand ambassador terhadap minat beli produk Jiniso. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh fitur live streaming terhadap minat beli produk Jiniso. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui manfaat aplikasi TikTok sebagai media promosi terhadap minat beli produk Jiniso. Yang kedua, untuk memahami bahwa kerjasama pihak ketiga akan berpengaruh terhadap minat beli produk Jiniso. Dan yang terakhir, untuk mengetahui fitur live streaming berpengaruh terhadap minat beli produk Jiniso. Penelitian proposal ini juga berdasarkan atas teori kajian, yaitu teori SOR atau teori komunikasi sebagai singkatan dari stimulus, organisme, dan respon. Menurut teori ini, efek yang akan timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus. Baik, selanjutnya saya akan mengulas sedikit mengenai sejarah TikTok. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu atau sudah membaca mengenai sejarah TikTok. Jadi, aplikasi TikTok ini berasal dari negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama Yang Yiming. Beliau sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi, yaitu ByteDance. Kemudian TikTok ini masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2018 dan cukup viral. Dan sampai sekarang di Indonesia TikTok ini diakses oleh 113 juta pengguna yang aktif, terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media promosi. Bisa teman-teman lihat bahwa promosi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan suatu alat atau sarana untuk kita berkomunikasi, berinteraksi dengan para calon konsumen atau customer kita. Kemudian, promosi juga tidak dapat dilakukan tanpa adanya media. Kalau dulu media hanya dilakukan secara langsung, misalnya melalui iklan televisi, penyebaran brosur, penempelan pamflet, dan lain sebagainya. Kini media promosi kita bisa memanfaatkan media online, salah satunya dengan menggunakan salah satu media sosial, yaitu TikTok. Selanjutnya, pengertian minat beli. Jadi minat beli ini diartikan sebagai perilaku konsumen, di mana konsumen akan memiliki keinginan dalam memilih dan mengkonsumsi suatu produk. Ketika semakin besar tingkat keyakinan seorang terhadap suatu produk, maka akan meningkatkan pula minat belinya. Tetapi sebaliknya, jika tingkat keyakinan seseorang terhadap suatu produk rendah, maka akan menurunkan minat beli produk tersebut. Jadi, jika dikaitkan dengan rumusan masalah, berpengaruh atau tidakkah pihak ketiga serta fitur live streaming terhadap produk Jiniso, disinilah kalian dapat melihat bahwa sebelum konsumen membeli produk, ada beberapa proses yang harus konsumen ketahui serta ini akan dilalui oleh konsumen. Yang pertama, adanya pengenalan masalah, di mana konsumen akan mengenali atau menyadari bahwa dirinya butuh akan produknya Jiniso. Kemudian yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, dalam pencarian informasi ini konsumen akan menggali beberapa informasi seperti harga, kualitas, bahan, serta layanan customer service dari produknya Jiniso melalui fitur live streaming, yaitu dengan cara ditampilkannya langsung produknya, diperlihatkan modelnya.
Kemudian konsumen juga akan melihat beberapa review dari influencer, brand ambassador, serta affiliator yang memperkenalkan produk Jiniso kepada calon konsumen yang akan membeli tentunya. Nah, dari sini akan muncullah proses yang ketiga, yaitu evaluasi alternatif. Nah, proses evaluasi alternatif di mana konsumen akan membandingkan dengan pengalaman pribadinya, di mana brand yang sebelumnya dia beli akan dibandingkan dengan brand yang akan dia beli. Nah, dia akan timbul keyakinan dari pencarian informasi yang dia gali melalui beberapa media sosial. Contohnya melalui influencer, affiliator, brand ambassador, dia akan melihat beberapa deskripsi atau melihat review dari produknya Jiniso. Selanjutnya, proses yang keempat, ketika konsumen sudah yakin, maka dia akan memutuskan pembelian. Dia merasa yakin dengan informasi yang telah dia gali, maka dia akan membeli produk Jiniso. Kemudian setelah itu akan timbul proses pasca pembelian, di mana konsumen akan merasa dirinya puas atau tidak puas dalam proses ini. Berikut ada hipotesis penelitian, yaitu HA atau hipotesis kerja penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi berpengaruh terhadap minat beli produk Jiniso. H0 atau hipotesis 0, yaitu penggunaan aplikasi TikTok tidak berpengaruh terhadap minat beli produk Jiniso. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena penelitian ini berupa hasil survei angka yang harus dianalisis secara kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer karena data ini diperoleh melalui kuesioner berupa survei untuk mendapatkan responden secara langsung. Kemudian populasi yang dijadikan objek penelitian adalah kalangan anak muda yang gemar tren fashion dan pengguna aktif di TikTok. Dan peneliti menetapkan sampel 100 responden. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.